Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali menjumpai Anda di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 27 Oktober 2024. Tentunya bersama saya Amiratun Nahar akan kami sajikan beragam informasi terpilih untuk Anda, dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawal Lintas Banua Sepekan hari ini, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menggelar debat publik pertama untuk paslon gubernur dan wakil gubernur Kalsel, mengusung tema pelayanan inovatif dan akselerasi pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Dua paslon gubernur dan wakil gubernur Kalsel saling adu argumen dalam debat perdana diselenggarakan KPU Kalsel pada Rabu malam. Dalam debat tersebut hadir dua paslon Cagup dan Cawagup, yakni nomor urut 1 Muhyiddin Hasnuryadi dan paslon nomor urut 2 Raudatul Jannah Ahmad Rozani Himawan Nugraha. Debat pertama ini secara umum merujuk pada visi misi dan program rencana pembangunan jangka panjang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Debat dalam 6 sesi dengan kurun waktu 2 jam tersebut, masing-masing paslon mengaku lega telah menjalaninya, yang menilai masyarakat bisa menentukan pilihannya masing-masing dengan ide gagasan hingga visi misi yang disampaikan. Apalagi ini menyangkut pembangunan Banua selama 5 tahun ke depan. Masalah debat hari ini kemungkinan biasa aja. Jadi artinya program sama-sama dijawab sama-sama. Cuma ada pendapat penyebutan aja pada prinsipnya sama. Jadi dari 01, 02 pada prinsipnya sama mendukung daripada ada keluar daripada yang ditentukan oleh KPU. Dan kami sampai saat ini merasa semua yang sudah kami sampaikan berkaitan dengan visi, misi, dan program unggulan itu semuanya masuk, dan itulah yang menjadi kami yakin bahwa kita akan berada di hati rakyat, dan rakyat Kalimantan Selatan sudah bisa menilai, memilih siapa yang menyampaikan ide dan gagasan kebijakan-kebijakan dan program-program unggulan untuk 5 tahun ke depan. Walau debat bisa dibilang berjalan lancar dan sukses, namun hal ini tetap menjadi catatan bagi KPU Kalsel untuk mengevaluasi debat kedua yang direncanakan pada 23 November mendatang. Alhamdulillah hari ini debat sudah berjalan dengan lancar, ada beberapa pengalaman yang sudah saya lewati. 3 kali debat, berarti 3 periode pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan hari ini yang keempat di masa yang saya ketahui, sehingga dari pelaksanaan tadi ada beberapa yang harus kita evaluasi, termasuk timer itu harus menghadap ke penonton juga. Salah satunya. Kalau paslon saya kira sudah sesuai ya, tidak, karena memang aturannya seperti itu, mereka boleh menjawab sesuai dengan waktu dan kesempatannya. Kalau waktunya habis, kemudian kalau waktunya masih ada dan mereka tidak mau lagi menjawab, maka itu juga tidak boleh kita paksakan. Memang sudah diberikan aturan mainnya. Debat publik perdana ini turut dihadiri Ketua Komisi 2 DPR RI, jajaran KPU, Bawaslu dan Forkopimda, serta puluhan pendukung hingga parpol pengusul yang membuat acara semakin semarak. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu, debat publik perdana tersebut sempat diwarnai aksi saling singgung ketika memasuki sesi tanya jawab antar paslon, terutama saat pembahasan penanganan stunting atau gizi buruk yang dilemparkan paslon nomor urut 2 kepada lawannya. Debat publik perdana kali ini cukup terbilang monoton karena kedua paslon hanya fokus terhadap visi misinya tanpa cukup memberi sanggahan kepada lawannya. Debat baru terlihat tajam kala paslon nomor urut 2 Acil Odah Haji Jani menanyakan kinerja wakil gubernur Kalsel sebagai ketua tim penanganan stunting di Kalimantan Selatan. Apa saja yang telah Bapak lakukan dan sejauh mana hasilnya terhadap permasalahan stunting di Kalimantan Selatan sampai saat ini? Kemudian, kasus stunting merupakan isu prioritas nasional yang masuk dalam RPJMN sesuai periode jabatan Bapak. Berkaitan itu, apa implikasi permasalahan stunting ini terhadap bonus demografi dan Indonesia Emas 2045? Dan akan song-song kita dengan kemajuan daerah, berkaitan kemajuan daerah kesejahteraan masyarakat Banua. Kebijakan apa yang telah Bapak lakukan? Baik, waktu habis.
Menjawab pertanyaan itu, Muhyiddin mengaku tidak diberikan anggaran untuk terjun ke kabupaten kota. Kami sudah melaksanakan ke kabupaten-kabupaten mengadakan sosialisasi dengan bupati. Tetapi karena dananya untuk sosialisasi ke lanjutnya hanya sebagian kami laksanakan. Kami diberikan wewenang dan dana untuk melaksanakan sosialisasi tidak ada. Sebenarnya harusnya ada tanah untuk wakil gubernur yang menganggarkan. Tapi selama ini tidak ada diberi kesempatan untuk kita turun ke lapangan. Yang turun mungkin lebih tahu karena yang turun ini adalah memang dari ibu sendiri adalah sebagai tim PKK yang selalu turun sendiri seharusnya mengajak wakil gubernur. Kelak argumen Muhyiddin itu dibantah Acil Odah karena setiap kegiatan pasti ada anggarannya. Anggaran sosialisasi itu tidak ada. Rasanya seingat saya itu di tim percepatan penurunan stunting itu ada anggarannya. Mohon izin. Kemudian setiap kegiatan-kegiatan itu tidak mungkin tidak ada anggarannya. Barangkali Bapak kurang melihat berarti dengan teliti. Hal tersebut diamini Muhyiddin, tetapi anggaran tersebut tak sampai kepada dirinya, melainkan hanya dijalankan sendiri oleh Acil Odah yang menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK dan kepala dinas kesehatan yang dinilainya hanya berjalan sendiri tanpa koordinasi. Sebenarnya anggaran itu ada. Tetapi selama ini tidak diberitahukan kepada wakil. Baik. Ini fakta sekedar masyarakat tahu. Untuk bisa mendengarkan. Anggaran ada, tetapi seharusnya sebagai ketua penanganan stunting, harusnya PKK yang lainnya, kepala dinas harus koordinasi dengan ketua. Tak ayal, aksi saling jawab itu cukup mendapat respon dari kedua pendukung yang berhadir. Ridho melaporkan untuk Banjar TV. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, 10 kepala daerah baik itu wali kota maupun bupati di Kalimantan Selatan diminta komitmennya untuk stop warganya buang air besar sembarangan. Komitmen itu ditandatangani bersama oleh masing-masing kepala daerah di Gedung Maligai Pancasila Banjarmasin. Baik, izinkan saya memandu dalam hitungan. 10 kabupaten kota di Kalimantan Selatan diminta komitmennya untuk stop warganya buang air besar sembarangan. Komitmen itu ditandatangani bersama para kepala daerah di Gedung Maligai Pancasila Banjarmasin Selasa 22 Oktober tadi. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk dialog tersebut juga dihadiri pejabat dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, para bupati wali kota, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Staf ahli gubernur bidang SDM dan kemasyarakatan Husnul Khatimah menyatakan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak adalah kunci utama dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Terlebih lagi bagi perempuan dan anak, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang baik seringkali menjadi penyebab utama tingginya angka kematian bayi dan balita. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang baik seringkali menjadi penyebab utama tingginya angka kematian bayi dan balita. Penggunaan air dan fasilitas sanitasi yang tidak bersih dapat menyebabkan berbagai macam penyakit infeksi seperti diare, disentri, kolera, hepatitis, dan penyakit kulit. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, Nurul Ahdani, optimis dalam waktu 2 bulan sebelum berakhirnya 2024, ada tambahan 2 daerah yang dinyatakan Open Defecation Free atau ODF di Kalimantan Selatan. Optimis tercapai, setidaknya ada komitmen dulu dari pemerintah daerah, dari pimpinan mereka, yang memang kalau dijalankan, tapi tadi kan 2 bulan baru bisa 5% ya. Ya mudah-mudahan lah setidaknya ada kabupaten yang cikal bakal mau 100%, minimal kita 2 kabupaten. Sekali mengharapkan Balangan ya. Balangan, ada kabupaten yang Banjarmasin, tapi Banjarmasin memang paling susah, tapi kata Pak Wali Kota mungkin naiknya 10% ya.
Diketahui saat ini di Kalsel masih ada 10 kabupaten kota yang masih belum mencapai status ODM, yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf menyebut sengaja menghadirkan kepala daerah di Kalsel untuk mewujudkan komitmennya terutama bagi 10 kabupaten kota yang belum ODF. Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Anas Ma'ruf menegaskan kehadirannya ke Kalimantan Selatan untuk mewujudkan komitmen para kepala daerah di 10 kabupaten kota yang belum ODF. Pasalnya dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, baru ada 3 kabupaten kota yang sudah 100% desa dan kelurahannya ODF atau stop buang air besar sembarangan. Lebih jauh, Anas menyatakan stop buang air besar sembarangan ini memiliki aspek yang cukup luas, salah satunya menciptakan lingkungan yang sehat. Karenanya, selama ini masih ada masyarakat yang membuang air besar sembarangan akan menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan. Pembangunan jangka menengah nasional itu tahun 2024 sebagai RPJMN harusnya 0% rakyat Indonesia yang stop buang air besar sembarangan. Kemudian 90% desa kelurahan sudah 100% ODF. Inilah yang hendak kita kejar di akhir RPJMN 2020-2024. ODF ini kalau kita lihat paling dua aspek ya. Yang pertama adalah dari sisi untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Karena selama masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan itu akan mencemari lingkungan. Kita tahu bahwa kotoran manusia itu mengandung berbagai macam bakteri, ya, virus, parasit dan sebagainya. Nah, kalau selama itu masih buang air besar di tempat terbuka sembarangan, misalnya di sungai, di kebun, di sawah, di ladang dan sebagainya, itu kan bisa. Stop buang air besar sembarangan ini juga nantinya akan dilanjutkan dengan 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Di antaranya membiasakan cuci tangan pakai sabun, hal ini dapat mencegah 85% penyakit menular. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, usai pariwara berikut ini kami hadirkan warga minta pemerintah perhatikan kesejahteraan lansia dan janda. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.